Mari kita mau siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu Tuhan sampai saat ini Tuhan. Ini umatmu yang kau kasih Tuhan, kami mau dedikasikan pagi hari ini Tuhan, untuk kami datang mencari wajah-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang disenangkan di tempat ini Tuhan, dan Engkau yang memberkati umat-Mu Tuhan yang hadir dengan sepenuh hati Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga yang melawat Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah kami menikmati Engkau senantiasa. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur ya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersyukur, mari kita sembah. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Katakan, yang ku sanjung hanya
Kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu itu Tuhan lebih dari hidup. Dan kami mau terus menikmati kasih-Mu, mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, kami mau naikkan syukur kami lebih dan lebih lagi. Sebab begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan.
selalu ada kasih Yesus. Bagiku Yesus, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Mari lebih lagi katakan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya semua karena kebaikan, semua karena kasih-Mu jika kami ada sampai hari ini Tuhan. Dan kini kami mau bersuka cita sebab kami tahu Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Haleluya. Siapa mau bersuka cita lambaikan tanganmu. Haleluya. Dia yang menggirangkan kita. Amin. Kataku
bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku bersuka. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Selamat. Mari kita menaikkan syukur kita lebih lagi. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Mari kita bersama-sama menari untuk Tuhan. We worship you. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sekali lagi naikkan syukurmu. Thank you, Lord. Mari katakan, kasih yang begitu besar, katakan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari menari untuk Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari kita mau angkat suara lebih lagi, memuji Dia. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan,
bersorak untuk nama Tuhan. Siapa dari kita yang sudah dibebaskan dan percaya kita sudah dibebaskan dari segala belenggu? Amin. Biar dosa-dosa tidak menghalangi kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Biar kita naikkan suara kita senada dengan surga. Amin.
Haleluya, silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Biarlah kita senantiasa terhubung dengan surga, senantiasa memiliki akses pribadi lepas pribadi dengan Tuhan kita. Biarlah ketika kita hanya berseru Yesus, dan Dia adalah Tuhan yang mendengar dan Dia ada dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup.
Kita bangkit berdiri, katakan, ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, Ku terhubung denganmu, selalu melekat, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kembali kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, di mana gereja telah menyelenggarakan ibadah raya minggu yang ketiga di bulan yang kedua. Tentunya tidak ada kata lain kecuali kami mohon pimpinan, penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan. Terutama biarlah minggu pagi hari ini kami tetap mendapatkan pencerahan lewat sehingga kami boleh memiliki petunjuk dan tidak salah langkah, sehingga kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu sampai kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Engkau memberkati seluruh kerabat kerja Allah yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau juga memberkati soundman maupun peralatan semuanya. Dan biarlah karya Roh Kudus akan menjamah hati dan pikiran umat-Mu, sehingga semuanya pulang membawa berkat, dikuatkan kembali, diteguhkan kembali, dan diberikan semangat yang baru. Dan apa saja yang terlepas akan Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, tetap semangat. Ya, kalau kita mengamati, terutama kita memasuki di zaman akhir ini, maka perlulah kita memiliki kewaspadaan
dan hikmat yang dari Tuhan itu yang sanggup bisa membuat kita melewati masalah hidup. Dan hari-hari belakang ini saya secara pribadi merasakan banyak ya fenomena yang dulunya tidak pernah saya rasakan atau pikirkan seperti akhir-akhir ini. Sepertinya masalah itu terus bertubi-tubi datang dan membuat kadang-kadang saya sendiri jangan dikira sebagai gembala sidang lalu waduh strongman, superman, ya enggak saudara. Saya juga pernah dempes di gereja sini, tahu dempes, mojok sampai rasanya enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan karena saya mengingat saya ini ciptaannya dan tidak mungkin ciptaannya itu akan terus menderita dan sampai gepeng, mencedet, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya yakin pertolongan Tuhan itu pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya. Nah oleh karena itu pagi hari ini saya ketika bergumul kepada Tuhan, kira-kira apa ya yang harus saya sampaikan kepada jemaat. Karena kalau kita perhatikan yang namanya roh pemberontakan atau pengkhianatan, roh pemecah belah, itu sedang marak terjadi di mana-mana. Juga masuk di dalam kalangan gereja, jemaatnya yang saya maksudkan. Nah oleh karena itu supaya kita ini tidak terseret, kita ini tidak terkena ya dampak daripada apa yang sedang marak terjadi. Mari saya akan mengajak saudara untuk membuka kitab Ibrani pasal 3. Ya, ayat 1 sampai 6. Namun saya akan mengupas terlebih dahulu sebagai pendahuluan Ibrani 3 ayat 1 dan 2 dulu. Ya. Mari kita baca bersama-sama supaya telinga kita mendengar sehingga timbul iman. Dan iman itulah justru yang akan mengalahkan segalanya. Bahkan iman itu akan mengalahkan dunia. 2, 3. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, ayat 2, yang setia kepada Dia telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Nah khususnya ayat 2 ini kalau saudara baca apa artinya yang setia kepada Dia, Dia besar. Artinya ini menunjuk kepada Yesus setia kepada Allah Bapa. Dan Allah Bapa yang telah menetapkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tentunya menjadi contoh, menjadi teladan. Ketika Yesus terpanggil menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai manusia, Anda garis bawahi sebagai manusia, maka dia setia dan bahkan taat sampai mati. Dan itu kan Yesus. Lalu apakah manusia itu ya juga tidak bisa untuk memiliki kesetiaan seperti Yesus? Tentu, sehingga ayat 2 bagian B ini
diungkapkan sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Lah saya membuka kamus bahasa Indonesia, arti kata setia itu yang pertama adalah patuh, mematuhi, mentaati. Walaupun mengerjakan segala sesuatu enak dan enggak enak karena patuh dan taat karena setia itu tadi punya sifat patuh, punya ketaatan, ya tetap dikerjakan. Meskipun ada di tengah-tengah ya rodok ngremeng saidik, tapi tetap mengerjakan. Karena di dalam Injil itu kalau saudara nanti menemukan ada 2 orang, yang satunya dipanggil, diperintahkan suruh gini, gini. Geng, tapi mboten kepanggil. Tapi yang satu lagi dipanggil, diberitahu gini, asal mulanya ngeroweng, tapi akhirnya dia mengerjakan. Lalu Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, mana kira-kira yang lebih berkenan, yang lebih pas. Lalu ya tentu semua menjawab yang kedua, saudara. Nah itulah yang terjadi pada saat ini. Lalu arti setia yang kedua, tetap dan teguh hati. Apa tuh artinya tetap dan teguh hati? Tetap dan teguh hati itu perumpamaannya seperti kalau suaminya lagi ke luar negeri atau sebaliknya istrinya ke luar negeri, ya kerja kan sekarang ini marak TKW, TKI kerja, lalu salah satu nunggu rumah, ya mungkin nunggu anak dan lain sebagainya. Nah dengan kepergiannya dia tetap setia, tidak mendua hati dan tidak neko-neko, tidak berkhianat. Itu namanya setia. Lalu yang ketiga, berpegang teguh. Berpegang teguh atas apa? Berpegang teguh atas komitmennya, tetap konsisten menjalani akan komitmen-komitmen yang pernah diikrarkan bersama. Baik suami istri, baik keluarga. Nah tentu kesetiaan ini harus didasari. Ya, didasari apa? Ya didasari berdasarkan firman Tuhan. Ayo kita pelan-pelan ya. Kita buka 1 Yohanes pasal 2. Kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 5. Dan minggu pagi hari ini saya katakan amat sangat penting ya bagi kita semua. Karena kita ini tidak ada satupun termasuk saya yang dikatakan wah kuat dan wah tangguh dan hebat dan lain sebagainya. Tidak. Ketika kalau saya tidak berpegang teguh pada komitmen terhadap firman, maka saya pun ya juga bisa gugur. Anda jangan menganggap bahwa kalau sudah ini ya, soal kasih karunia, justru disitulah nanti kita akan melihat. Saudara jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecil hati, jangan pernah patah semangat. Manusia siapapun punya kelemahan, punya kekurangan, bahkan juga seringkali jatuh bangun. Namun di sini letaknya, ketika kalau kita sudah memegang teguh akan iman percaya kita, perjalanan liku-liku itu nanti kita akan melihat seperti bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan, nanti kita akan membuka di dalam kitab Hakim-Hakim. Saya sampai merenungkan gini, kitab Hakim-Hakim ini saya beri istilah
Ini saya pribadi, pendapat saya. Ya, kalau yang lainnya tidak setuju ya tidak apa-apa. Tapi saya mempunyai ini karena sepanjang saya baca, orang Israel ini tobat kumat. Anda kalau lihat sampai hakim-hakim itu diangkat ketika ya yang pertama kalau saudara membaca di dalam kitab hakim-hakim, Anda akan menemukan yang namanya ya, yang namanya setelah Yosua mati diganti. Begitu Yosua mati mulai mereka memberontak, mulai berkhianat, mulai wes pokoknya ndak pegang komitmen, wes konsistennya ndak ada. Lalu mereka menyembah berhala. Lah, setelah mengalami tekanan dan wes pokoknya sudah tidak punya harapan lagi, mau minta tolong siapa semuanya. Kalau saudara saat ini saya tidak bosan-bosan nyatakan jangan mengeluh dan jangan menyesali atau menyalahkan orang lain yang tidak mau menolong. Meskipun ada orang yang dulu pernah kita tolong lalu kita tidak pernah, orang itu tidak mau membalas budi, ya tidak masalah. Ya karena situasinya berbeda, karena mereka sendiri juga sedang mengalami tekanan ekonomi dan keadaan yang sulit ini. Nah, maka disitulah kita ini harus apa? Ke kanan tidak ada harapan, ke kiri tidak ada, ke muka tidak bisa, ke belakang tidak bisa, mau ke bawah takut. Artinya ke bawah itu mati gitu saudara. Ya. Siapa yang tidak takut mati? Semua orang takut mati. Oh saya yang sudah umur 78 ini pengen urip sampai 150 tahun kok. Sampai Tuhan datang. Loh iya. Saya memacu diri saya sendiri, menyemangati diri saya sendiri. Saya paham bahwa firman Tuhan ini memberikan petunjuk, umurnya manusia 70 kalau kuat 80. Tapi selebihnya akan mengalami penderitaan-penderitaan secara badani. Yang namanya linu, yang namanya kejang, yang namanya kebas, geringgingan, dan lain sebagainya. Matamu sudah mulai, ini telinga mulai kurang. Itu tidak bisa dihindari. Tapi satu hal, ketika kalau kita melekat kepada Tuhan, semuanya bisa dirubah dengan sekejap. Anda bisa tetap kuat meskipun harus merasakan linu, encok gini dan itu, tapi tetap kuat. Amin. Nah di situ hebatnya kalau kita ini mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Nah coba mari saya akan membacakan kepada saudara 1 Yohanes 2 ayat 1 mulai ya. Coba bersama-sama bolehlah ya. Ayo 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah coba di sini dulu. Ya kita pahami. Lah disinilah yang dikatakan Anda dan saya ketika memegang teguh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka Anda itu akan mendapatkan perlakuan kalau saya katakan secara spesial. Tidak sembarangan, saudara. Betul-betul diperhatikan. Karena sudah ada apa? Sudah ada niat di dalam jiwa kita. Amin. Ya. Sudah ada niat kalau kita ini mau percaya satu-satunya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah begitu saudara. Nah sehingga kalau kita katakanlah kita ini sudah beriman.
Bisa enggak kita jatuh bangun seperti tadi yang saya katakan? Bisa. Nah, istimewanya setiap kalau kita jatuh di dalam dosa, maka kita kalau berseru minta ampun, maka Tuhan pasti akan melepaskannya. Nah, namun jangan dianggap ya seperti tadi. Makanya saya katakan kita perlu belajar dari perjalanan bangsa Israel. Kalau nanti kita ini membahas di dalam kitab Hakim-Hakim, Anda akan melihat tobat kumat. Tapi aneh, Tuhan kok ya tetap saja menolong, tetap saja mengampuni, tetap saja istilahnya kayak mentolerir. Ya wis gak apa-apa, ayo mulai gitulah saudara. Namun yang perlu Anda lihat, semuanya itu ada batasnya. Nah, batasnya kapan? Nah, batasnya ya ketika kita innalillahi, kalau kita dipanggil sudah. Tidak bisa menambah dan juga tidak bisa mengurangi. Maka firman Tuhan katakan segala perbuatannya semasa hidupnya akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika kita menghadap tahta kerajaannya. Nah, seperti itu. Nah, ayat 2, coba ayo. Ayat 2 kita baca. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, saya ingin ayat 1 dan 2 ini kita pegang. Kita yakini bahwa ketika kalau kita ini entah itu sengaja atau tidak sengaja, terus kita ini jatuh di dalam dosa. Kalau kita mau kembali, istilahnya kan Alkitab kan bertobat, berdamai dengan Allah kembali, maka Allah yang setia itu akan tetap merestorasi kita dan menjauhkan dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu Rasul Yohanes ini memberikan pengertian. Apa toh yang artinya kita ini dikatakan setia, kita ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ya, karena hari-hari ini ada banyak orang cuma apa? Mendengar, mengerti, tapi tidak melakukan. Wes nol. Apa yang kita usahakan selama hidup ini mendengar, mengerti, tapi tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita ngerti. Wes tidak ada nilainya. Nah, ini bukan saya yang menyatakan. Coba ayo ayat 3. Kita buka ya. Ayat 3. 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda kita mengenal Allah. Dan bahkan Allah mengenal kita. Ada timbal balik. Tidak sepihak. Kita juga dikenal. Kita mengenal tapi Tuhan juga mengenal. Nah sebaliknya. Kalau kita ini cuma mendengar dan mengerti tapi tidak melakukan, kita tidak akan dikenal. Kita boleh mengatakan 1000 kali sampai duer, sampai murah, bilang kenal Allah, kamu percaya Allah, tapi tidak pernah melakukan firman-Nya. Itu sama saja dengan gedabrus, tidak ada gunanya. Nah, sehingga diuraikan ayat 4. Ayo. Ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada
kebenaran. Kalau sampai di dalam kita tidak ada kebenaran, bukankah ada nats yang mengatakan bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita dari apa? Dari dosa dan dari maut. Nah, siapakah sang kebenaran? Yesus Kristus. Kembali kepada Ibrani pasal 3 tadi. Tuhan Yesus yang ditetapkan. Lalu ayat 5, mari. Ini sebaliknya. Ya, kalau tadi tidak nuruti maka kita di dalam dikatakan pendusta dan tidak ada di dalam kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Yesus. Luar biasa. Nah, setelah kita dituntun mempunyai pengertian ini, sehingga klimaksnya ada di dalam ayat 5. Coba ayat 5, ayat 6. Ayat 6, mari kita baca 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oleh karena itu kita ketika membaca kitab Ibrani pasal 3, membaca ayat 1, maka petunjuknya adalah mengacu kepada Yesus Kristus yang sudah setia dan taat sampai mati. Itu pun juga dilakukan oleh Musa. Coba Ibrani pasal 3 ayat 2. Ibrani pasal 3 ayat 2 coba kita baca. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Siapa yang dimaksud? Ayat 2 bagian A ini tidak bisa lepas dari bagian ayat 1. Yang dimaksud adalah yang setia kepada Allah Bapa yang telah menetapkan Yesus, ya, yang menetapkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana apa? Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Oleh karena itu, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini kita perlu terus intens belajar. Jangan pernah kendor. Kita perlu mengejar yang namanya persatuan dan kesatuan. Antar satu dengan yang lain. Ya tentu dimulai dari keluarga masing-masing. Harus mengerjakan yang namanya persatuan ini. Jangan mau terpecah belah. Oleh karena argumentasi, oleh karena pendapat, oleh karena sifat dan karakternya. Harus. Tidak bisa tidak. Sebab tidak mungkin kalau ada pecah belah, ada perpecahan. Mendatangkan sukacita atau mendatangkan nyaman, enak. Enggak. Coba kalau saudara geger terus. Saya masih ingat enggak sampai lupa sampai hari ini. Ketika saya SD pulang dari sekolahan. Selalu lewat. Saya dari Jokwang sana. Lewatnya kan kiri jalan kaki saya. Ketika lewat di depannya UD Jaya. Ada sebuah rumah geger. Sing lanang beranang. Saudara, mendem saudara. Wes misuh ra karo karuan. Saya sampai kadang-kadang tak enteni.
Kenapa iki? Nah coba, apa ya bisa enak? Saya tanya kepada jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Anda ingin bahagia? Anda ingin istilahnya ayam tentrem? Anda ingin menikmati hidup? Atau Anda ingin kekacauan? Ya jelas semuanya ingin supaya ayam tentrem enak. Ya, amin. Iya. Nah oleh karena itu kita jangan mau terobsesi dengan apa yang namanya mengikuti hawa nafsu. Hiduplah menurut roh. Jangan hidup menuruti tuntunan daging. Jelas daging itu ujungnya maut. Kalau roh ujungnya kekal selama-lamanya. Itu sudah konsep baku. Makanya tadi kalau ketika kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 itu tadi kan dinyatakan dengan jelas. Iya toh? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan menjadi pelaku firman itu jauh lebih penting daripada sekedar mendengar dan mengerti. Kalau enggak nanti kita ini pasti dicap orang, percuma. Wong iki akeh omonge, gak ono ujute. Ya. Lah, khususnya kalau kita berbicara tentang pekerja yang namanya hamba-hamba Tuhan. Di dalam gereja, di dalam rumah tangga. Jangan lupa yang namanya selalu menopang satu dengan yang lainnya. Ingat ya, coba sekarang kita buka Hakim-Hakim pasal 1. Seperti tadi kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 3 itu, ayat 1 berkata bahwasannya belajar dari para nabi dan para rasul. Ya. Kita baca pasal 1. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 mulai. Ya. Mari kita baca 2, 3. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah hari daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka. Nah, ini ayat 1 memberikan petunjuk sebagai pembelajaran pada kita. Kalau kita sedang menghadapi masalah, maka jangan lupa dahulukan Tuhan dan minta supaya Tuhan itu yang menuntun kita, memberikan petunjuk lewat doa kita pasti, saudara. Ya, lalu setelah kita ini melakukan step yang pertama, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka apakah yang kita pergumulkan itu lalu Tuhan menengahi? Percayalah. Sesuai dengan janji Tuhan, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ya tentu doa permohonan kita yang tidak kita gunakan atau kita tidak menyalahgunakan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Lewat doa kita ingin supaya mendapatkan pertolongan, supaya mendapatkan perbaikan. Yang retak itu bisa direkatkan kembali. Yang tercerai-berai itu bisa dikumpulkan kembali. Ya, yang gagal itu bisa menjadi berhasil. Nah,
Setelah mendapatkan petunjuk, mari ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu, kita baca ayat 2. Kita baca ayat 2, 3. Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Nah, ini setelah orang Israel itu mengalami tekanan sepeninggalnya Yosua. Maka mereka itu dihimpit oleh bangsa-bangsa yang sedang memusuhi orang Israel. Nah, sehingga atas inisiatif ya tentu tua-tua. Nah, kalau di dalam rumah tangga ya dimulai dari kepala rumah tangga, suami istri kalau menghadapi segala sesuatu ya harus mereka berdua dulu. Di dalam gereja ya tentu lewat gembala dan seluruh staf ini akan melakukan, menanyakan kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Nah, setelah mendapatkan petunjuk, kadang-kadang bukankah kita ini tidak bisa berjalan sendiri? Karena tujuan kita ini adalah apa? Adalah untuk menjawab segala tantangan, rintangan yang sedang terjadi. Sehingga yang berakibat membuat rumah tangga kita ini pecah belah. Satu dengan yang lain itu terpisah. Maka kita perlu gandeng lagi. Saya melihat ketika presiden yang lalu kan mengalami pertarungan kontestasi atau apa itu. Waktu pilpres itu kan sengit. Loh kok dalam periode 5 tahun yang kedua kok bisa ya? Lawannya, rivalnya itu gandeng, saudara. Setelah jadi meneruskan periode yang kedua, kabinetnya itu gandeng orang-orang yang menjadi rival. Loh, ini sebuah hal yang perlu kita cermati. Nah, sehingga pemerintahannya kan ya istilahnya ya tahu sing jadi masalah iku sapa, sing jadi ini penyebab sapa. Terus sing liyane itu mereteli karepe dhewe, Saudara. Jadi pemerintahannya coba Saudara. Sama ketika bangsa Israel itu mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Lalu setelah ditunjuk suku Yehuda ini, lalu suku Yehuda tidak berjalan sendiri. Gandeng siapa? Berdasarkan petunjuk, mari kita buka ayat 3. Ayat 3. Mari kita baca. 2, 3. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Karena Yehuda dan Simeon ini mendapatkan plot tanah perjanjian. Sedangkan Yehuda ingin supaya bekerja sama. Membebaskan tanah perjanjian bagiannya Yehuda dan bagian Simeon. Mereka bekerja sama. Nah, ketika suku Yehuda dengan suku Simeon ini bekerja sama, bersatu, memerangi musuh-musuhnya. Dan mari kita lihat setiap petunjuk dari Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditujukan kepada kita untuk kita bagiannya untuk melakukan. Ketika saudara itu melakukan dengan seksama, bersatu satu dengan yang lain. Jangan selegenje. Justru kalau kita lihat fenomenanya sekarang ini negara kita digoncang dengan ini, ada beberapa orang-orang
yang saya katakan coro-coro itu, wah, enggak ngerti tujuannya hidup. Indonesia itu kaya, sama. Keadaan Tuhan itu menetapkan keluarga orang percaya itu ingin dibuat kaya dan makmur sentosa. Amin. Jadi jangan eker-ekeran, jangan cakar-cakaran. Ayo ayat 4. Mari kita baca ayat 4. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan apa? Menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek. 10.000 orang banyaknya. Ya. Jadi kalau mengawali dari petunjuk Tuhan, lalu kita bersatu, menggalang persatuan kerjasama satu dengan yang lainnya, maka pasti Tuhan menyertai. Amen. Di mana ada persatuan, maka disitulah berkat Tuhan diperintahkan untuk datang kepada kita. Iya. Jadi jangan mau diadu. Sekarang ini banyak pemfitnah. Makanya perlu jaga mulut itu ya begitu saudara. Karena tidak ada satupun orang yang sempurna. Wes percayalah. Percayalah kepada saya. Tidak ada satupun yang sempurna. Semua saya butuh saudara, saudara butuh saya. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Ya. Jangan seperti sebuah perumpamaan ada seorang yang dirampok. Lalu ada orang lewat di Beno. Bayangkan. Ada banyak orang tidak peduli. Nah anehnya ada seorang Samaria loh. Lewat peduli lalu diangkat bahkan dibiayai lalu diantarkan ke sebuah rumah penginapan dan dibayar. Bahkan orang itu mengatakan nanti kalau aku kembali, kalau kurang nanti biayanya tak tambahi lagi, tak bayari. Nah itu kan merupakan sebuah contoh. Sehingga satu jiwa pun terselamatkan. Makanya kita perlu ini ya saudara. Dan saya tidak bisa menjamin saudara itu smooth, terus lancar semuanya, tidak ada guncangan, tidak ada ininya. Saya kadang-kadang mikir gini, ya kenapa ya? Ya kembali pada kitab Hakim-Hakim ini. Kitab Hakim-Hakim ini tobat kumat. Kalau saudara membaca selanjutnya pasal-pasal, berapa hakim-hakim ketika orang Israel memberontak kepada Tuhan. Tuhan pertama kali itu mengirimkan seorang hakim yang namanya Otniel. Begitu mereka mau dipimpin, ya karena kecepet berseru-seru kepada Tuhan. Kalau saudara membaca dalam pasal 3 itu, nah ya, ayo coba buka Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9. Mari kita baca 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Ayat 11. Ketika mereka mau dipimpin, ketika mereka itu menjaga persatuan. Apa hasilnya? Ayat 11. Yuk kita baca 2, 3. Lalu amanlah negeri itu berapa tahun? 40 tahun. Nah
Nah setelah pemimpinnya yang namanya Otniel mati, mulai lagi. Lali saudara. Itulah yang kita pelajari tadi, arti daripada setia itu tidak berpegang teguh kepada komitmennya apa yang pernah diikrarkan khususnya kepada Tuhan lewat firman-Nya. Jangan kita melanggar firman. Jangan kita ini memusuhi firman. Wes ajur jum. Iya saudara. Loh hari-hari ini, ayo ndak ada satupun yang sempurna kok kita ini. Terus meningkat. Mempererat hubungan kita masing-masing dengan Tuhan secara pribadi. Lalu kalau saudara perhatikan setelah itu penindasan persoalan hidup musuh-musuhnya datang. Mulai ayat 12 kalau saudara baca sampai ayat 30. Lalu ketika mereka berseru, Tuhan tolong lagi. Nah, coba toh. Luar biasa kan? Tuhan masih tetap nolong. Dikirimlah Ehud. Nah ketika mereka mentaati atas petunjuk Tuhan yang telah menunjuk seorang, ya entah ini dikatakan hakim pada waktu itu yang bernama Ehud. Coba tampilkan ayat 30. Ayat 30, mari kita baca. 2, 3. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka apa? Amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Tapi anehnya setelah Ehud meninggal, umat mana? Nah saudara, sehingga dikirim Samgar, lalu Deborah, lalu siapa lagi? Banyak kalau saudara mempelajari. Nah inilah yang saya katakan tobat kumat. Tapi ingat tobat kumat itu tetap ada waktunya, ada batasnya. Batasnya kapan? Ya batasnya ketika kita masih hidup. Begitu mati wes ora iso apa-apa. Bukan berarti kalau kita ini kehilangan anggota keluarga, lalu kita ini lalu enggak melihat. Enggak, ya tetap dirawat yang selayaknya. Dimasukkan peti. Ya, seperti yang pernah kita jalani 2 peti berurutan. Enggak sampai berapa hari. Ya kadang-kadang waktu saya menerima peti, terus terang saya waktu meskipun itu peti itu diberi oleh sebuah yayasan. Saya sebetulnya miris, enggak seneng sebetulnya. Tapi apa boleh buat? Ya memang harus terjadi. Ternyata enggak secara kebetulan. Dan 2 peti itu kok ya ini. Dan saya berdoa Tuhan, wes hop stop aja neh. Ya, meskipun manusia itu enggak ada satupun yang bisa menolak yang namanya kematian itu jelas. Tetapi yang saya inginkan adalah mari persiapkanlah diri kita masing-masing agar supaya kita ini tidak setelah mati tempatnya cuma 2, kanan dan kiri. Ibaratnya jadi domba atau jadi kambing. Jadi hamba yang setia atau menjadi hamba uang, hamba pemberontak, pengkhianat. Saya kadang-kadang kalau berbicara tentang neraka itu rasanya wis gak enak. Ya. Tapi saya yakin. Makanya kalau kita tadi belajar bahwa Tuhan itu luar biasa. Terus membimbing. Kita perlu belajar dari bangsa Israel ini. Kalau saudara membacanya. Wah,
Ya enggak kaget kalau sekarang ini muncul saudara. Ya, yang namanya slogan-slogan angel tenan tuturani. Saudara ya. Angel tenan tuturani. Didelok pinter, titele sak ngrendep, duweke akeh. Engko nek duwe akeh kakean pola. Saudara, lihat saudara. Mari kita ini jangan hidup ditentukan karena dukungan materi. Yang jelas kita ini hidup bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita oleh karena kita ini melakukan kehendaknya. Amin. Ya. Saya percaya yang hadir pada minggu pagi hari ini dan seluruh jemaat Betani Tuban adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, Anda adalah orang yang dipanggil. Ya, ketika Anda mendengarkan panggilan dan Anda respon terhadap panggilan, maka kita perlu mendapatkan tuntunan. Istilahnya kalau ini kita sudah gelutu kabeh, ya ibaratnya sudah kotor kabeh sak pakaian-pakaiane. Begitu menerima panggilan Tuhan itu membersihkan satu demi satu, satu demi satu. Semuanya itu dibersihkan sampai kinclong sempurna. Ya. Coba saya akan mengajak saudara buka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Mari kita baca 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Coba kita bahas dulu 2 ayat ini. Supaya kita bisa menangkap inti daripada apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Nah ini jemaat Kolose ini ya juga gonjang ganjing. Jadi suratan-suratan Paulus itu terhadap jemaat Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika dan semuanya dirudung dengan permasalahan. Justru lewat pengalaman-pengalaman itulah maka Tuhan mengutus Rasul Paulus untuk memberikan petunjuk. Dan mereka satu persatu direstorasi. Kembali kinclong saudara. Nah sehingga dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Anda perhatikan. Dikuduskan dan dikasihinya. Dikuduskan itu apa? Dibersihkan dari noda-noda dosa kita. Dari pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak ada di bawah kolong langit ini. Siapapun namanya orang dia punya titel apapun. Bahkan setan pun tidak bisa menguduskan manusia. Justru sebaliknya. Anda kalau ikut setan Anda akan dijerumuskan. Lebih buruk dan lebih parah lagi. Tapi ketika engkau memilih Allah dalam nama Yesus, maka Anda dikatakan dikuduskan dan dikasihinya.
Apa yang dimaksudkan dikuduskannya? Dibersihkan lalu dikasihnya apa? Ya diampuni. Segala pelanggarannya dan dosanya diampuni. Nah, supaya kita bisa mempertahankan kekudusan dan kasih Allah yang ada di dalam kita. Maka dikatakan kenakanlah apa? Belas kasihan. Bagaimana Anda bisa memiliki belas kasihan? Belas kasihan ini adalah kasih yang berkorban. Bukan kasih karena nafsu. Bukan kasih karena imbal balik. Enggak. Diperintahkan untuk kenakanlah belas kasihan. Ini salah satu buah roh. Lalu apa yang kedua? Kemurahan. Lalu apa? Kerendahan hati. Kelemah lembutan dan kesabaran. Tidak bisa lewat dari buah roh. Anda ingin bersatu, Anda ingin benar-benar menjadi saluran berkat. Anda ingin berkenan kepada Tuhan. Mari dekatkanlah diri kita. Masing-masing itu punya kesempatan. Dan Tuhan tidak pernah akan menghalang-halangi. Oh ini karena pinternya luar biasa ini. Enggak. Bukan soal pinter dan bukan soal apa-apanya. Anda punya hubungan intim dengan Tuhan. Niscaya Tuhan akan melimpahi dengan buah roh. Yaitu tadi kembali kepada 1 Yohanes. Kita jangan gedabrus. Kita perlu mendengar. Perlu mengerti dan melakukan seberapa yang kita ngerti, yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan sebaliknya menjadi pecundang, menjadi pengkhianat, menjadi pengacau, menjadi pemfitnah. Dimanapun engkau berada. Karena hari-hari ini marak orang itu kelihatannya seperti itu. Eling-eling loh, hati-hati benar. Ini penting. Apalagi kalau kita ini bersekutu di dalam komunitas gereja. Kembali kepada kitab Hakim-Hakim tadi. Yehuda gandeng Simeon. Ngalahkan musuh-musuhnya. Dan Tuhan berikan tanah perjanjian itu menjadi haknya. Makanya saat ini bagaimanapun juga ya yang terjadi di Timur Tengah sana. Wes tidak bisa. Mari kita buktikan. Benar yang mana? Firman Tuhan atau benar apa kata orang? Sekarang ini kan ribut. Tidak bisa saudara. Ya. Sambung ayat 14. Ayat 14 mari kita baca. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Anda perhatikan. Kembali buah roh yang paling utama. Kenakanlah kasih. Kasih yang rela berkorban. Tidak ada satu orang yang kuat, yang tidak pernah ngomel ketika menjalankan tugasnya, kewajibannya pasti ada. Tapi ingat, ketika Anda memiliki kasih yang agape, kasih yang rela berkorban. Saya menemukan hal yang sangat inti dalam kasih agape ini. Anda tidak akan punya niat jahat. Istilah bahasa Jawa, Anda akan tidak mentolo. Gak mentolo ninggal bojomu. Gak mentolo tinggal tanggung jawabmu. Gak mentolo
melihat orang lain itu sengsara. Orang mentolo. Karena apa? Karena punya kasih yang berkorban itu tadi. Iya. Kalau masih ada orang yang mentolo berbuat ini, membalas dan dendam ini itu, wis, Anda enggak punya kasih. Enggak punya kasih ya kasih eros. Ya. Makanya nikah itu pun juga jangan, ya memang pada awalnya kita stepnya adalah kasih eros karena melihat tubuhnya, parasnya. Iya toh? Tapi kita perlu mendalami terus sampai punya melihat di dalamnya ada kasih agape. Oleh karena itu kembali lagi saya mengajak kita semua. Ayo ya, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Februari. Cepat loh saudara. Ya. Dan saya pesan kepada ketua panitia, nanti kita akan berulang tahun, persiapkan dirimu bekerja sama satu dengan yang lainnya. Saling mengerti, saling peduli. Jangan cuma melihat kelemahannya orang lain. Tapi sebaliknya saya pesan, orang yang punya kelemahan ya harus bangkit. Jangan maklum aku ngene, ayo ngene iki aku. Angger aku iki wong ngene iki. Ndak bisa. Iya, ngene aku iki ya ngene iki lak mbiyen. Lah saiki mulai ayo. Bangkit. Nah nanti kalau orang beralasan aku iki wis ngene iki, aku yo watakku yo ngene iki. Anda seperti gerbong yang karaten. Gerbong itu nyantol lokomotif itu ya supaya lancar. Nah nek dicantol nembek gerbong sing karaten terus ya mergo itu tadi yang saya maksudkan. Aku ya ngene iki karaten. Lah suwe-suwe ya lokomotifnya ya ndak kuat nyeret saudara, ndak sampai tujuan. Ya mungkin mau ke Surabaya mandek ning Lamongan sana saudara. Kok sunyi sepi ya? Iya kira-kira. Ono sing gerbong karaten. Ayo pemain musik. Seneng nek semuanya pemain musik. Saya kadang-kadang juga merasa khawatir, takut. Ya, satu contoh. Oh iki lho khotbah kaken ayat-ayat engko gak kentekan lah ya. Loh iya. Ayatnya akeh ngene lho. Nah tapi firman Tuhan menyatakan hambaku tidak akan kehabisan firman. Lah kenapa? Firman itu kekal. Satu buku saja loh. Misalkan Anda mempelajari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sebagainya. Itu saja sudah kira-kira sampai Tuhan datang tuh dia tetap bisa Anda menyampaikan firman Tuhan. Nah hari-hari ini jangan sampai ada di antara kita ini yang menolak firman. Apalagi yang merasa bosen. Kok sesuai Tuhan ngomong ini. Wes kowe bosen. Supaya ora bosen ayo mulai. Ya nek mulai. Nek dicantol gerduwo terus piye? Iya.